Ketemu lagi bersama saya, Jamie Prayogo. Bisa dipanggil Pak, bisa dipanggil Ustadz, bisa dipanggil Bang, Mas, Kak, atau apapun saja. Bebas ya. Nah, jadi saya dari MAN IC Bangka Tengah. Saya kebetulan mengajar PPKM. Ya mungkin introduksinya udah ada hampir semua video ya, tapi it's okay, it's fine. Nah baiklah, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi siapapun yang menonton video ini. Jadi videonya bisa tonton kapan saja. Ini sebagai materi tambahan untuk kalian para siswa-siswiku maupun siswa-siswi yang lain ya, boleh siapa saja boleh menonton. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 7 yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat wawasan Nusantara. Hari ini apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Mari kita lanjutkan. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Apa saja aspek-aspek yang ada di dalam wawasan Nusantara ini? Nah, dari aspek-aspek tadi yang akan kita bahas hari ini adalah aspek Trigatra Wawasan Nusantara. Sebenarnya ada satu lagi masih, yaitu aspek Pancagatra, tapi nanti itu akan dibahas di video selanjutnya. Maaf. Ya, jadi hari ini kita akan berfokus dulu, bukan hari ini, maksudnya di video kali ini kita akan berfokus di aspek Trigatra Wawasan Nusantara. Apa saja sih aspek-aspek yang ada di Trigatra ini? Nah, aspek Trigatra Wawasan Nusantara. Trigatra merupakan aspek alami yang melekat pada suatu negara dan mempunyai unsur-unsur yang berbeda di setiap negara. Jadi yang kita bahas di aspek Trigatra kita ini yaitu Trigatra dari Indonesia asli ya, bukan yang kita bahas dari luar. Mungkin di luar negeri mereka punya aspek-aspek yang berbeda, tapi kita secara spesifik yaitu membahas apa saja aspek-aspek yang merupakan yang menjadi aspek-aspek alami dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri yaitu sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi Trigatra sendiri terdiri dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alami oleh alam nyata. Ketahanan geografis Indonesia merupakan suatu kondisi dinamis dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional atau disebut geostrategi. Strategi ya kalau dalam pelafalan bahasa Inggris geostrategi. It's so cool, right? Yeah, I know. Yeah, it's not fun. Nah, jadi sebagaimana yang kalian tahu, ini sudah berapa puluh kali dibahas di pelajaran PKN maupun di pelajaran geografi juga pastinya. Indonesia ini kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang mana di bagian barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Sedangkan pada bagian tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di bagian barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia.
dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi yang kalian semua sudah tahu, Indonesia terletak di dua benua dan dua samudra, yaitu di benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini Hindia yang dimaksud bukan Hindia yang nyanyi indie itu ya. Ya, bagi yang tahu ya silahkan dicari di YouTube, bagi yang nggak tahu juga silahkan cari kalau mau dengar. Nah, tadi kita sudah membahas aspek pertama, yaitu letak dan bentuk geografis. Kita bahas di aspek yang kedua sekarang, yaitu keadaan dan kekayaan alam. Jadi Indonesia ini akan kaya sekali akan kekayaan dengan sumber daya alamnya yang ya, kita punya sumber daya alam yang berlimpah, sangat berlimpah sekali kita sumber daya. Itu sebenarnya salah satu apa ya nyebutnya ya? Sebenarnya kita bisa memanfaatkannya sebagai sumber untuk kita menjadi negara yang memiliki kemajuan di semua bidang ya. Kita sebenarnya kalau dimanfaatkan secara optimal, kita bisa menjadi negara maju. Kita tidak melulu menjadi negara berkembang, harusnya, tapi kita tidak, ya seperti itulah. Itu seharusnya, tapi yang terjadi kan tidak seperti itu ya. Memang di tes secara teori harusnya secara baik, tapi secara praktek kebanyakan minus. Oke, kita lanjut lagi. Kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan nasional untuk menunjang pembangunan nasional. Pembangunan nasional dari segala bidang sebenarnya. Oke, yang pertama, kekayaan alam. Saya ulang lagi. Kekayaan alam suatu negara terdiri atas segala sumber dan potensi alam di bumi, laut, dan udara yang terdapat dalam wilayah negara tersebut. Kekayaan alam dapat diperinci sebagai berikut, ada 3 ini ya. Yang pertama itu ada kekayaan alam, digolongkan dengan flora, fauna, dan tambang. Yang kedua yaitu sifat kekayaan alam, meliputi terbarukan dan tidak terbarukan. Ini contohnya seperti apa, ayo? Yang terbarukan adalah kekayaan alam yang sifatnya bisa didaur ulang ya, bukan didaur ulang, bisa diolah. Contohnya seperti tanaman lah kira-kira. Kayu lah misalnya, kayu. Kalian kalau memanfaatkan kayu, kalian bisa nanam terus bisa tumbuh lagi kan. Nah, yang tidak terbarukan ini contohnya seperti minyak bumi misalnya. Minyak bumi itu kalau udah dipakai udah habis, susah nunggunya ya. Kalau minyak bumi udah habis, ini nggak tahu lagi kita mau pakai apa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keberadaan kekayaan alam ada di atmosfer, permukaan bumi, dan dalam bumi. Nah, seperti minyak tadi berada di dalam bumi. Kalau di atmosfer ini apa contohnya? Seperti kekayaan alam yang ada di atmosfer ini bisa dicari ya. Itu kalau saya melihatnya seperti di atmosfer. Di atmosfernya apa ya? Bingung juga saya. Kalau di permukaan bumi ini banyak. Kalau di permukaan bumi banyak. Contohnya seperti tambang. Tambang dalam bumi ya. Kalau di permukaan ini contohnya seperti hutan. Ya, ada banyak sekali yang lain. Referensinya bisa ditambah. Ngomong apa saya barusan? Nah, oke. Kemudian jadi dengan sebenarnya setiap negara ini berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan ya, dengan berbagai cara sehingga dapat menimbulkan masalah. Jadi memenuhi sumber daya ini juga mengakibatkan adanya masalah-masalah di dalam sektor lain ya, seperti sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, diperlukan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang baik. Berdasarkan asas maksimal, asas lestari, dan yang terakhir itu ada asas berdaya saing. Jadi, untuk manajemennya
manajemen pengelolaan sumber daya alam yang baik harus mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama tadi saya sebutkan yaitu asas maksimal, yaitu sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu asas lestari. Asas lestari apa itu asas lestari? Yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan serta harus menjaga keseimbangan alam. Yang terakhir yaitu ada asas berdaya saing, yaitu hasil-hasil sumber daya alam harus bisa, itu salah ya, itu harusnya bisa bukan bias, harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Oke, ini adalah aspek Trigatra yang terakhir, yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Jadi penduduk ini juga termasuk ya dalam 3 faktor alami. 3 aspek, maksudnya aspek alami yang terdapat dalam Trigatra. Kok penduduk bisa masuk? Karena terciptanya ketahanan nasional yang baik tergantung pada penduduk Indonesia sendiri. Ya, jadi seluruh penduduk hendaknya melakukan tindakan yang mampu mendorong terciptanya ketahanan nasional. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara yang dapat menciptakan kesejahteraan dan keamanan rakyat tergantung pada faktor penduduk. Selain itu, faktor penduduk dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Jadi, penyelenggaraan negara pun dapat menciptakan kesejahteraan keamanan tergantung pada faktor penduduk. Udah diulang tadi ya. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang mengubah-ubah disebabkan oleh fertilitas atau kelahiran, kemudian moralitas, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Ketiga komponen demografi tersebut dapat memengaruhi perubahan penduduk ya. Jadi dengan adanya kelahiran, kematian, kemudian atau perpindahan juga. Jadi itu dapat memengaruhi perubahan penduduk. Contohnya seperti jika terlalu banyak kelahiran, maka suatu negara dipastikan akan membeludak warga negara. Kemudian kebutuhan juga menjadi lebih banyak harusnya. Tapi dengan sumber daya yang sedikit, misalnya sumber daya yang terbatas, apa yang bisa kita lakukan? Itu akan menjadi biasanya chaos ya, Nah, kemudian kematian. Kok kematian juga masuk? Nah, jadi kalau juga angka kematian tinggi, sebenarnya ini ada sangkut pautnya ya. Kalau kelahiran tinggi, kemudian moralitas rendah, maka itu biasanya chaos ya, biasanya itu. Kalau kalian nonton film Avengers itu ada Thanos ya. Mengapa Thanos dia melakukan hal itu dengan menyetikan jari dan menghilangkan setengah populasi itu agar ciptanya keselarasan. Maksudnya dengan sumber daya yang cukup ataupun banyak itu jadi menciptakan kehidupan yang makmur. Ya, harusnya seperti itu memang. Itu saya juga agak setuju dan tidak setuju juga dengan yang dilakukan Thanos ya. Sebenarnya seperti itu. Bagus yang dilakukan. Dia menciptakan keseimbangan, balance. Balance itu perlu memang dilakukan. Biar negara itu nggak hancur. Tidak ada. Coba saja kalau mengapa orang melakukan kejahatan? Dikarenakan mereka itu ada kurang sesuatu dalam kehidupannya. Jadi mereka melakukan kejahatan, misalnya mencuri. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, jadi mereka bisa mencuri. Kalau semuanya aman, mereka tidak akan mencuri. Contohnya seperti makanan mereka aman, dan mereka tidak akan mencuri. Ada juga faktor ketiga yaitu migrasi, perpindahan. Jadi yang mengubah-ubah ya. Perubahan penduduk diakibatkan oleh migrasi. Kenapa migrasi masuk? Karena apabila dia berpindah, migrasi ini adalah perpindahan suatu masyarakat ke tempat lain. Jadi terjadi perubahan ya, bisa jadi di situ ya. Contohnya kalian misal dari SMP lah, kan dari SMP sekolah biasa, terus kalian pindah ke
tingkat lebih lanjut ke mandije. Jadi kalian itu yang biasanya pulang ke rumah oleh orang tua, sekarang harus berkutat di kehidupan yang baru, harus aja ada perubahan lah pasti dalam hidupnya. Bagaimana dia kalau di masyarakat tuh bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia memposisikan dirinya gitu loh. Ya gitulah kira-kira. Nah, kemudian di yang kedua yaitu ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan susunan penduduk berdasarkan pendekatan tertentu seperti umur, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Dengan mengetahui komposisi penduduk, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah distribusi penduduk. Distribusi penduduk secara administrasi yaitu persebaran yang karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Oke, nah mungkin segitu saja dulu materi pada hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kondisi tubuh, makan makanan yang bergizi, yang puasa juga tetap berpuasa. Ya, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.